Susanti dari Universitas Nasional Prodi Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Secara umum, pariwisata mengacu pada perjalanan di mana seseorang untuk sementara meninggalkan tempat tertentu dengan atau tanpa rencana dan tujuan untuk mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi bepergian untuk tamasya atau hiburan. Kegiatan itu dilakukan untuk memuaskan berbagai keinginan. Kemudian, untuk pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar kehidupan, serta menstimulasi sektor produksi lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata tersebut terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cenderamata, penginapan, dan juga transportasi. Kemudian, untuk wisatawan melakukan perjalanan atau berwisata, itu tentunya didorong dari berbagai hal atau faktor. Salah satunya adalah objek wisata. Objek wisata sendiri itu merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut, maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke objek wisata tersebut. Untuk objek wisata sendiri itu ada beberapa macam, diantaranya itu objek wisata alam, kemudian objek wisata budaya, dan juga objek wisata buatan manusia. Untuk yang akan saya bahas di sini adalah objek wisata buatan manusia. Objek wisata buatan manusia ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas serta kreativitas manusia di mana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. Wujudnya berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun seperti wisata taman mini, wisata taman kota, kemudian kawasan wisata Ancol, dan lain sebagainya. Lalu untuk sukses atau berkembangnya suatu objek wisata itu juga sangat tergantung pada karakteristik pasar destinasi wisata itu sendiri. Destinasi wisata, karakteristik pasarnya itu untuk yang pertama dari sisi produk, kemudian untuk yang kedua adalah dari sisi karakteristik kedua dari pemasaran destinasi pariwisata adalah karakteristik pasar. Karakteristik pasar tujuan. Pemahaman tentang karakteristik pasar tujuan wisata akan sangat berguna untuk menerapkan strategi dan strategi pemasaran. Dibandingkan dengan karakteristik pasar pada umumnya, pasar tujuan wisata juga memiliki karakteristik yang unik. Definisi pasar adalah pelanggan dari destinasi itu sendiri. Pelanggan destinasi terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan aktif atau konsumer akhir yang dikenal sebagai pengunjung atau turis, dan juga pelanggan komersial seperti biro perjalanan atau biro perjalanan wisata.
Untuk yang pertama adalah permintaan. Untuk faktor permintaan yang ada di objek wisata planetarium sendiri itu sangat bergantung pada atau sangat dipengaruhi oleh waktu luang yang ada dan juga dana, kemudian motivasi wisatawan itu sendiri untuk melakukan kegiatan perjalanan atau kegiatan wisata yang berbeda dari biasanya. Kemudian untuk yang kedua adalah sensitif terhadap perubahan lingkungan. Perkembangan dari objek wisata Planetarium Jakarta itu sangat terpengaruh dari lingkungan. Seperti yang saat ini terjadi, ada pandemi COVID-19, yang mana tingkat kunjungan dari objek wisata ini sendiri pasti akan menurun sangat drastis. Jika dilihat dari data, untuk objek wisata ini itu mulai ditutup dari bulan Maret 2020. Kemudian ditambah lagi dengan proses revitalisasi yang diadakan oleh pihak pengelola itu mulai dari bulan Juli 2020 sampai saat ini itu masih ditutup untuk dari objek wisata ini. Dan kemudian diprediksi atau diharapkan akan selesai pada akhir tahun di 2022. Yang ketiga adalah musiman. Untuk objek wisata Planetarium Jakarta sendiri itu paling ramai dikunjungi oleh wisatawan itu ketika liburan sekolah, kemudian akhir pekan atau hari besar nasional. Kalau untuk dari daya tariknya sendiri, karena bisa dikatakan ini lebih cenderung pada wisata edukasi, tidak bisa disebut musiman karena kegiatan ataupun untuk dari objek wisata ini bisa dinikmati itu sewaktu-waktu. Artinya walaupun tidak dalam peak season, ini juga ramai dikunjungi misalnya untuk rombongan dari anak SMA, SMP seperti itu yang ingin mempelajari atau lebih real dalam mempelajari terkait ilmu-ilmu tata surya dan juga planet-planet yang ada. Lalu untuk dari strategi promosi sendiri yang dilakukan mengingat adanya penutupan dikarenakan COVID dan juga dikarenakan ada revitalisasi tadi. Sesuai informasi yang telah saya dapatkan dari wawancara dengan Bapak Widya Sawitar selaku penanggung jawab dari Planetarium Jakarta. Wisata karena revitalisasi yang dilakukan yaitu seperti kemudian ada vlog yaitu ada kegiatan yang dilakukan secara daring melalui kanal YouTube dan berbagai kegiatan yang dilakukan itu diantaranya ada webinar, kemudian planet vlog, ada juga untuk bicara astronomi dan juga ada kegiatan live streaming yang dilakukan untuk membahas berbagai hal termasuk ilmu-ilmu tata surya, planet-planet dan juga ilmu-ilmu kosmologi yang ada. Untuk dari kegiatan ini tentunya selain dari kanal YouTube itu juga dilakukan atau disebarluaskan juga melalui media sosial yang mereka miliki seperti Twitter, Facebook dan juga Instagram. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya berikan untuk paper ini, Planetarium Jakarta merupakan objek wisata buatan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan guna mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Namun, pandemi yang terjadi memang merupakan hambatan dan juga guncangan yang berat, bukan hanya untuk planetarium, tapi juga berbagai objek wisata yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Kemudian untuk proses atau kegiatan revitalisasi yang diadakan oleh pihak planetarium membuat atau berdampak pada kunjungan wisatawan yang memang sangat signifikan karena tidak menerima kunjungan sama sekali, artinya tidak ada pendapatan dari kunjungan atau tiket masuk wisatawan. Namun dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan atau yang dirancang oleh pihak pengelola seperti melalui YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ataupun media sosial lainnya yang dilakukan secara daring, itu tetap menjadikan objek wisata Planetarium Jakarta eksis dan tetap bertahan dan juga dikenal dan tidak dilupakan oleh wisatawan, sehingga tetap menjadikan objek wisata Planetarium Jakarta merupakan objek wisata yang tetap eksis dan juga tetap aktif
efektif dan bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada